فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada masail yang ke-9 dari bab yang ke-9, yaitu terkait kisah Dzubab, kisah seekor lalat, yang telah kita ketahui bahwasanya kisah tersebut derajat sanadnya bagaimana? Indahnya itsnan. Mauquf. Nah, mauquf dari perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang kita tidak membenarkannya secara pasti, tapi juga tidak menolaknya secara pasti. Kenapa? Karena Salman termasuk di antara yang pernah mengambil ilmu banyak dari ahli kitab. Dan Nabi SAW katakan, hadithu an Bani Israel wala haraj. Sampaikan berita tentang Bani Israel dan tidak ada haraj padanya. Cuman ketika itu marfu' dari Nabi, maka kita benarkan karena khabar dari Nabi SAW. Apabila itu dari sahabi, maka para ulama memerinci. Apabila sahabi tersebut tidak dikenal yang mengambil dari Israiliyat, dan perkara itu pada perkara yang tidak ada celah untuk akal merekanya, yaitu mengkira-kirakannya, maka dihukumi hukum marfu'. Cuman kalau sahabi tersebut dikenal mengambil dari Israiliyat, maka kita tidak berani menghukuminya hukum marfu'. Cukup kita katakan mauquf min qauli Salman untuk hadis kisah Dzubab tersebut. Taib. Sekarang kita masuk pada masalah yang ke-10. Al-ashirah ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. Mengetahui kadar kesyirikan di hati orang-orang yang beriman. Seorang mukmin akhwanifillah terhadap kesyirikan tentunya sangat membenci dan sangat takut terjatuh di dalamnya. Ini orang mukmin, karena mereka tahu akibat fatal dari kesyirikan. Melakukan kesyirikan sekali kok kemudian mati di atasnya, maka menjadikan semua amalan dia terhapus sia-sia. Kaifa sabara dzalika 'ala al-qatli wa lam yuwafiqhum 'ala talabihim ma kaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir. Bagaimana dia bersabar di atas keyakinannya, di atas keimanannya, padahal diancam dibunuh, dan tetap tidak mau menuruti permintaan mereka, bersamaan yang diminta itu sebenarnya hanya sekedar amalan zahir saja, amalan lahiriah saja. Tapi dia lebih memilih untuk mati daripada melakukan kesyirikan.
Dan hendaknya yang ada dan terpatri pada diri setiap muslim maupun muslimah untuk mengetahui kadar bahaya syirik. Dan sampai seorang mendekat dan menganggapnya remeh, tidak sekali-kali saja. Menyembah berhalakah? Walaupun hanya sekedar bermain-main, walaupun hanya sekedar sandiwara atau drama. Tidak berbolehkan seorang sujud kepada sonam, pada berhala, dan takut perbuatan tersebut menjerumuskan dia dalam syirik, walaupun asal pertamanya hanyalah main-main. Dan di sini ada faidah dari Syekh Ibnu Utsaimin terkait masalah yang ke-10 ini, yaitu halil aula lil insan idza ukriha 'alal kufri an yasbira walau qutil aw yuwafiqu zahiran wa yata'awwal. Sekarang mana yang lebih utama apabila seseorang dipaksa untuk melakukan suatu kekufuran atau mengucapkan kalimat kufur? Apakah dia bersabar walaupun dibunuh, ataukah dia mencocoki paksaan tersebut tapi secara lahiriah saja? Adapun batinnya dia tetap di atas keimanan. Maka untuk masalah ini kata Syekh, hadhil mas'alatu fiha tafsil. Permasalahan ini padanya perincian. Awalan an yuwafiqa zahiran wa batina. Ini perincian yang pertama. Ya. Permasalahannya ditulis, kalau seorang dipaksa untuk berbuat kekufuran, mana yang lebih utama? Nah, yang pertama, kalau kondisinya dia mencocoki zahir dan batin, maka jelas ini tidak boleh, dan itu murtad. Dipaksa kemudian menyetujuinya secara zahir dan batin, maka ini boleh tidak? Hadir? Tidak boleh. Kenapa? Karena hukumnya kafir, jadinya murtad. Nah, murtad. Kemudian perincian kedua, an yuwafiqa zahiran la batina. Seorang mencocoki secara zahir saja, tidak secara batin. Walakin yaqsidu takhallusa minal ikrah fahada jaiz. Akan tapi dia memaksudkan melakukan perbuatan syirik secara zahir itu untuk bisa terbebas dari paksaan, dari ikrah. Tentunya paksaan ini ada dhabitnya, ada batasannya untuk dianggap sebagai paksaan yang diakui. Fahada jaiz, maka ini boleh untuk menyelamatkan diri dan hatinya tetap di atas keimanan. Yang penting terbebas dari kejahatan orang-orang itu, terus pergi. Tsalitsan, alla yuwafiqa la zahiran wa la batinan wa yuqtal wa hada jaiz. Tidak mencocoki mereka, pokoknya tetap kekeh, tetap kokoh, bertahan di atas tauhidnya, tidak mau menuruti mereka baik secara zahir maupun secara batin, apalagi sehingga dia dibunuh. Maka ini boleh, dan itu termasuk kesabaran, padanya pahala yang besar. Padanya pahala yang besar. Nah, ini 3 kondisi. Tapi yang sekarang kita ingin membahasnya itu mana yang lebih utama, bersabar sehingga mati atau mengikuti paksaan sehingga dia masih hidup. Yang penting hatinya tetap beriman. Baik. Untuk mengetahui mana yang lebih utama, kawan, padanya juga dirinci. Nah, tidak semua lebih utama bersabar, tidak semua juga lebih utama untuk mengikuti paksaan.
Tafsilnya kata Syafi'i tafsil idza kana muwafaqatul ikrahi la yatarattabu alaihi dararun fid dini lil 'amah fa innal aula alla yuwafiqa zahiran la batina. Perincian pertama, perhatikan Hanif, mana yang lebih utama antara bersabar tapi dia mati atau dia ngikuti paksaan kemudian dia hidup selama hatinya masih beriman. Nah, yang pertama apabila mencocoki paksaan itu tidak berakibat kerusakan pada agama kaum muslimin secara umum. Enggak ada dampak yang meluas kepada kaum muslimin. Maka yang utama baginya untuk mencocoki secara zahir saja, ngikut. Nah, daripada dibunuh, mengikuti secara zahir tapi tidak secara batin. Nah, apalagi apabila dia itu adalah seorang yang kehidupannya memiliki masalah untuk orang-orang di sekitarnya. Misalnya orang yang kaya raya, menginfakkan hartanya, taib, atau seorang memiliki ilmu bisa mengajari manusia, taib, tentunya lebih lama dia hidup lebih bagus. Tapi catatannya apa? Tidak ada kerusakan yang ditimbulkan dari pilihan tersebut terhadap agama kaum muslimin secara umum. Misalnya dia disekap, tidak ada yang tahu. Nah, di sini beda. Tapi kalau dia diperlihatkan di hadapan manusia untuk mengaku atau mengucapkan suatu akidah kekufuran, dan akan diikuti oleh manusia. Kalau dia mengucapkan secara zahir, walaupun batinnya dia dia tidak menyetujuinya, tapi dengan dia mengikuti secara zahir akan menimbulkan kerusakan di tengah-tengah umat. Maka perincian yang kedua, lebih utama baginya untuk bersabar dan mati di atas keislaman, dan itu masuk kategori jihad. Maka itu wajib. Sebagaimana bersabarnya Imam Ahmad rahimahullah dari mengucapkan Al-Quran itu makhluk, padahal dia sudah dicambuk, ancam bunuh, cambuk dengan siksaan yang sangat berat. Taib, sampai-sampai sebagian mengucapkan engkau punya uzur untuk apa? Untuk mengucapkan secara lisan tok, tapi hatimu tetap di atas iman. Tapi Imam Ahmad ingin menyadarkan orang tersebut dengan menyuruhnya untuk melihat manusia yang sudah berkumpul. Lihat manusia yang berkumpul itu. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, maka semuanya akan ngikut, akan rusak agama kaum muslimin pada masa itu. Akhirnya Imam Ahmad memilih untuk bersabar walaupun mengalami siksaan yang luar biasa. Nah, kalau saat itu beliau ngikut paksaan, sudah akan banyak yang tersesat dari kaum muslimin. Karena dikiranya ya memang itulah keyakinan yang benar. Taib. Dan ini dua kondisi, ikhwan. Untuk tidak mencocoki zahir dan batin pada posisi kedua, apabila itu lebih utama apabila jika dia menyetujui secara zahir mengakibatkan kerusakan bagi agama kaum muslimin. Dan termasuk dalam jihad fi sabilillah. Bukan hanya sekadar memikirkan nyawanya sendiri. Sebagaimana dulu juga di awal-awal dakwah, karena di situ dituntut untuk betul-betul sabar, maka para sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk bersabar apapun yang terjadi, karena di situ dalam awal-awal dakwah ini untuk menunjukkan betul-betul kekokohan iman. Karena kalau pada masa itu masih sedikit kok
kemudian mengikuti paksaan sudah, yang penting hatinya beriman, maka akan terjadi doror, sehingga yang lainnya akan tertahan dari masuk Islam. Nah, kemudian dari dua perincian ini, untuk yang pertama yang diperbolehkan ini, nah hendaknya juga sebelum dia mengikuti secara vulgar, yaitu mengikuti tuntutan paksaan itu secara jelas dengan ucapan zahir atau perbuatan zahir, berupaya untuk mensiasati yang disebut dengan tauriyah. Kalau bisa tauriyah, maka itu lebih utama. Nah, seperti yang dilakukan oleh beberapa ulama di masa Imam Ahmad, karena mereka tidak kuat untuk menerima hukuman cambukan, siksaan, akhirnya mereka menggunakan tauriyah. Tauriyah itu siasat di mana orang yang mengucapkan memaksudkan makna yang hak, tapi yang diajak bicara memahaminya makna yang dia inginkan yang berbeda. Seperti yang mereka katakan ketika ditanya Al-Quran itu kalamullah atau makhluk, maka mereka ucapkan Taurah, Zabur, Injil, Al-Quran, maka ini semua adalah makhluk. Ini adalah makhluk, hadza makhluk. Nah, maksudnya apa? Tangannya ini, yang makhluk tangannya ini bukan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, tapi ini makhluk. Ini cara untuk apa? Tauriyah. Taib, namanya tauriyah. Dan itu termasuk siasat syar'i untuk seorang bisa apa? Bisa terlepas dari suatu keburukan. Al-hadiyata asyra, faedah yang ke-11. Anna alladhi dakhala an-nara muslimun li'annahu law kana kafiran lam yakul dakhala an-nara fi dhubab. Masih terkait kisah hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Salman, bahwasanya yang masuk ke dalam neraka itu asalnya adalah muslim. Kenapa? Sebab kalau dia asalnya adalah kafir, tidak akan diucapkan dakhalan nara fi dzubab, masuk ke dalam neraka dikarenakan lalat. Sebab kalau asalnya dia kafir, memang tanpa peristiwa lalat pun dia sudah masuk ke dalam neraka karena kekufurannya. Nah, ini menunjukkan asalnya dia di atas keislaman, kemudian gara-gara melakukan persembahan kepada berhala, yang tentunya dibawa kepada makna persembahan di mana dia mengikuti secara zahir dan batin. Batinnya juga ikut beribadah, menyembah kepada berhala tadi, maka akan masuk ke dalam neraka walaupun yang dipersembahkan hanya seekor lalat. Cuman telah kita lewati riwayat tersebut dari sisi sanad, juga dari sisi makna dibawa pada kondisi umat terdahulu. Atsaniyata asyra fihi syahidun lil hadits sahih al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Pada kisah Dzubab tersebut juga terdapat penguat untuk hadis yang sahih, bahwasanya al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sendal yang dimilikinya. Surga itu lebih dekat terhadap kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Wa naru mithlu dzalik, dan neraka itu semisal itu. Neraka juga dekat pada salah seorang di antara kalian daripada tali sendalnya. Padahal tali sendal itu jaraknya berapa dengan tubuh yang memakainya? Indak ya Hamzah Lampung. Tali sendal yang nempel di mana? Di kepala, di kaki. Tali sendal yang dipakai di sendalnya di kaki, nempel di kaki, dekat, nempel di tubuhnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya surga lebih dekat
Nah, pada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, demikian pula neraka. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan yang demikian untuk apa? Untuk targhib wa tarhib, agar mendorong manusia bersemangat dalam upaya meraih surga, karena surga itu dekat. Nah, untuk betul-betul bercepat-cepat bersemangat dalam mengupayakan sebab-sebabnya berupa iman dan amalan soleh, karena dengan itulah seorang bisa masuk ke dalam surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Pahalanya di sisi Allah surga neraka, surga yang kekal, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian pula neraka, akhwan. Dia juga sangat dekat. Buktinya apa? Ketika seorang terjatuh dalam kesyirikan kemudian langsung mati, walaupun seluruh hidupnya dulu sebelumnya dilihat orang beramal soleh, tapi sebelum matinya dia melakukan syirik akbar, menyembah berhala, melakukan beribadah kepada selain Allah, maka kekal di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Kisah yang masyhur, ikhwan, disebutkan dalam tarikh, seorang kisah muadzin yang 20 tahun menunaikan ibadah agung ini, ibadah azan. 20 tahun azan, memanggil kaum muslimin untuk salat. Nah, tapi mati di atas kemurtadan gara-gara fitnah wanita. Nah, kekal di dalam neraka karena murtad. Menjadi Nasrani gara-gara wanita. Tak dunia tidak dapat, wanitanya tidak kena, dia meninggal sia-sia. Nah, maka jangan sekali-kali seorang mengorbankan agamanya untuk perkara dunia. Sebesar apapun perkara dunia mau dikejar, itu tetap kecil kalau dibandingkan akhirat. Ats-tsalitsata asyarah, yang terakhir, yang ke-13, ma'rifatu anna amalal qalbi huwal maqsudul a'zam hatta 'inda 'abadatil awthan. Ini penting mengetahui bahwasanya amalan hati itu adalah tujuan terbesar. Sampai-sampai di sisi para penyembah berhala, tetap yang diinginkan kawan, tujuan terbesar adalah amalan hatinya. Sehingga tidak peduli yang dipersembahkan itu apa. Yang dipersembahkan walaupun seekor lalat, tapi kalau hatinya betul-betul tunduk menyembah kepada apa? Kepada berhala itu dengan persembahan lalat tadi, itu sangat diinginkan. Tak diinginkan. Baik. Walaupun akhwan dari beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh di sini, ada sedikit ketidaksinkronan seperti masalah yang ke-13 ini dengan masalah yang ke-9 yang meluruskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Yang ke-9 kan tetap masuk ke dalam neraka walaupun tidak memaksudkannya. Padahal di yang ke-13 yang dimaksudkan amalan hati, berarti menunjukkan orang tersebut memang taqarrub, dan itu pemahaman yang benar dari Syekh Ibnu Utsaimin. Baik. Memang dia taqarrub, mendekatkan diri pada berhala itu dengan mempersembahkan seekor lalat. Maka amalan hati itu sangat penting untuk diwujudkan, karena itu penggeraknya
amaran-amaran anggota badan ikhwan, kalau hatinya tidak ikut tunduk pada Allah, tidak ikut dalam beramal tersebut diiringi rasa cinta, rasa harap dan rasa takut, maka tidak memiliki nilai amalan anggota badannya. Nah, makanya hati, nah, perkara yang paling utama untuk dijaga. Baik. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin di akhir ta'liqnya, fa'amalul qalbi wa aqwaluhu laha ahamiyatun 'azimah. Fa'ala al-insan an yukhlisaha lillah. Naam. Amalan hati dan perkataan-perkataannya memiliki arti penting yang besar, maka wajib atas manusia untuk mengikhlaskannya. Mengikhlaskan semua amalan-amalan hatinya. Naam. Wa aqwalul qalbi hiya i'tiqadatuhu. Perkataan hati maksudnya adalah keyakinan-keyakinan hati. Kal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Ini perkataan hati. Karena ada perkataan hati, ada amalan hati. Sekarang bedakan. Ini faedah yang ingin beliau sampaikan. Perkataan hati adalah keyakinan-keyakinannya, seperti iman pada Allah, pada malaikat, kitab-kitab dan seterusnya. Wa a'maluhu hiya taharrukatuhu. Sedangkan amalan hati itu adalah gerakan hati. Maksudnya gerakan hati bukan hatinya kemudian keluar loncat dari apa? Dari dirimu jalan-jalan, bukan. Nah, a'maluhu hiya taharrukatuhu kal hubbi wal khaufi wal raja wat tawakkul wal isti'anah. Yang dimaksud dengan amalan hati adalah gerakan hati itu berupa rasa cinta, rasa takut, rasa harap, tawakal, isti'anah, memohon pertolongan pada Allah dan yang semisalnya. Ini semuanya apa namanya? Putra amalan hati. Jadi bedakan, kalau perkataan hati tadi apa? Talha? Keyakinan hati. Itu apa? Perkataan hati. Aqwalul qulub. Sedangkan amalan hati, a'malul qalbi, itu apa tadi Abdullah? Apa contohnya? Semua dari perbuatan hati, gerakan-gerakan hati, yaitu apa? Rasa cinta, rasa benci, rasa harap, ketawakalan, itu semua adalah amalan hati. Taib. Wa dawa'u lidzalika al-Qur'an was sunnah war ruju' ila siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ma'rifati ahwalihi wa aqwalihi wa jihadihi wa da'watihi. Dan obat untuk hati, ya ikhwan, agar bisa ikhlas semua perkataan dan perbuatannya adalah Al-Quran dan Sunnah, dengan kembali kepada sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah Rasul ini juga sangat penting. Mempelajari keadaan Rasul, perkataan, jihad dan dakwahnya. Wa hadza mimma yu'inu ala jihadil qalb, dan ini termasuk di antara hal yang menolong, membantu untuk jihad dengan hatinya. Kemudian juga faedah penting kata Syekh, wa min asbabi salahil qalbi alla tushghila qalbaka bid dunya. Wa min asbabi salahil qalbi alla tushghila qalbaka bid dunya. Dan di antara sebab bagusnya hatimu adalah dengan tidak menyibukkan hatimu dengan dunia, tapi sibukkan hati ini dengan negeri akhirat. Nah, dan jadikan semua gerakan tubuh kita diarahkan pada perkara akhirat. Seorang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, diarahkan hal itu untuk niatan akhirat, memenuhi tugas dan kewajiban sebagai kepala keluarga sehingga bernilai pahala. Bernilai pahala memberikan nafkah kepada
anak dan istri, dan itu bahkan seutama-utama sedekah, sehingga bernilai ibadah. Nah, badan boleh bergerak, badan boleh bersemangat, tapi jangan sampai hati terikat dengan dunia. Ini yang penting. Nah, barakallahu fikum. Berarti dengan ini kita selesai dari bab yang ke-9. Yang hafalannya belum sampai bab ini segera menyusul. Naam. Barakallahu fikum, nasallallahu taufiq lima yuhibbu wa yardah, walhamdulillah.